Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing masalah pemupukan, jenis, rotasi, dan dosisnya untuk usia sawit 0 sampai 2 tahun atau TBM ya, tanaman belum menghasilkan. Nah, tentunya kita sebagai petani sawit harus menyadari betul bahwa pemupukan adalah salah satu faktor yang sangat penting dan wajib harus kita lakukan supaya kebun sawit kita ini tumbuh subur dan cepat menghasilkan. Tentunya saya sendiri memiliki target, saya pribadi ya teman-teman, memiliki target supaya kebun saya ini bisa menghasilkan di usia 2 tahun. Apakah bisa? Ya bisa, tentunya banyak sekali benih-benih atau varietas-varietas yang menampilkan keunggulan quick starter yang bisa dipanen dalam usia 2 tahun. Tentunya itu bisa terjadi dengan syarat teman-teman, yaitu kita harus melakukan perawatan secara maksimal terutama dalam hal pemupukan. Maka dari itu kita sebagai petani harus benar-benar menanamkan semangat juang yang tinggi supaya memang sawit kita ini bisa mencapai target yang kita inginkan. Nah, pemupukan apa saja yang saya lakukan? Tentunya teman-teman, bila kalian tidak setuju dengan apa yang saya lakukan, ya silahkan kalian memiliki pendapat sendiri dan lakukan sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Nah, namun dalam video ini saya hanya sharing sedikit saja, semoga bisa menjadi perbandingan dan pertimbangan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Dan buktinya teman-teman, sawit saya ini usia 11 bulan setengah dan alhamdulillah sudah mengeluarkan bunganya ya, bukan mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan bunganya. Kalau dompetnya tentunya di dalamnya ada isi uangnya. Intermezzo teman-teman. Jadi sudah beberapa batang, hampir setengahnya sudah mengeluarkan bunga, dan ini masih akan saya kastrasi hingga saya rencanakan usia 20 bulan, dan nanti ketika usia 24 bulan saya sudah bisa memanennya. Itu rencana saya teman-teman, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Nah teman-teman, dengan kondisi seperti ini saya yakin 2 tahun sudah bisa saya panen. Dan pupuk apa saja yang saya gunakan? Saya selalu menggunakan pupuk tunggal teman-teman, kecuali sawit-sawit yang memang masih saya tanam dengan usia yang cukup muda, itu saya gunakan NPK. Dan untuk sawit yang memang sudah seperti ini, saya tanam dalam usia 1 tahun, itu langsung saya gunakan pupuk tunggal. Nah, pupuk apa saja yang saya gunakan? Boleh dicatat teman-teman, yaitu yang pertama dolomit, kemudian TSP, kemudian urea, KCl, dan boron. Nah, seperti apa yang saya lakukan, dosisnya seperti apa, lalu rotasinya seperti apa, nanti saya akan ceritakan. Nah, yang pertama saya gunakan itu dolomit. Nah, dolomit itu saya gunakan di lubang tanamnya teman-teman. Di lubang tanam itu saya campurkan antara dolomit dan RP dengan takaran dolomit 1 kg dan RP itu setengah kilogram. Kemudian saya tebarkan di lubang tanam dan saya diamkan selama kurang lebih 1 bulan teman-teman. Kemudian 1 bulan kemudian baru saya tanamkan. Nah, SOP-nya itu sebenarnya ditimbun teman-teman. Setelah kita tebarkan dolomit dan RP, kemudian lubangnya itu ditimbun, dan ketika kita akan menanamnya baru digali lagi dan ditanam. Itu SOP yang benar. Dan tentunya fungsinya apa? Fungsinya yang pertama untuk menetralkan pH tanah, kemudian untuk merangsang perakaran ketika nanti ditanam, karena di sana sudah ada fosfornya, dan itu bisa mempersingkat waktu stres ketika memang sawit kita akarnya sudah cepat tumbuh dan cepat berkembang dengan tanah yang memang sudah lunak dan keasaman tanah yang cukup seimbang atau pH tanah yang seimbang, maka perakaran itu akan cepat tumbuh subur dan stres sawit itu akan menjadi lebih singkat atau bahkan tidak stres sama sekali ketika memang kita menanam benih dalam usia yang tepat, yaitu 1 tahun. Itu yang pertama saya gunakan dolomit. Kemudian teman-teman, di bulan kedua saya gunakan urea karena fosfatnya itu sudah ada di dolomit, sudah saya campurkan. Kemudian saya gunakan urea. Urea ini fungsinya untuk merangsang pertumbuhan daun dan menghijaukan daun. Tentunya kalau sawit kita daunnya sudah hijau-hijau teman-teman, kita itu akan sering-sering ke ladang dan sangat-sangat tidak mau pulang. Itu ya, seperti itu. Jadi kalau sawit kita tumbuh subur dengan daun yang menghijau riau dan
kita pun memandangnya sangat-sangat bahagia sekali, dan tentunya kita ini kecanduan untuk memupuk dan memupuk seperti itu. Jadi kita itu rasanya tidak sabar untuk dapat di rotasi berikutnya. Itu yang saya rasakan, teman-teman. Jadi untuk bulan pertama langsung saya beri urea supaya memang pertumbuhan daunnya itu lebih subur dengan dosis 0,3 kg, teman-teman, atau 3 ons ya. 3 ons saya berikan per pokoknya atau per setiap batangnya itu saya berikan 3 ons. Nah, setelah bulan kedua saya berikan ini, teman-teman, KCL. Nah, KCL ini fungsinya apa? Terkadang memang sawit kita ini ada yang daunnya kuning-kuning, ada yang bercak-bercak kuning, kemudian memang pelepahnya itu terkadang kurang kuat, ada yang patah dan lain sebagainya, itu saya berikan KCL. Nah, fungsinya KCL itu di sana untuk memperkuat batang, untuk memperbesar batang, kemudian untuk menyembuhkan defisiensi kalium seperti yang sudah saya sebutkan dengan ciri di daun yang menguning, dan itu saya lakukan dengan dosis yang sama dengan urea tadi, teman-teman, 0,3 kg atau 3 ons saya berikan untuk sawit usia 2 bulan. Nah, kemudian di bulan ketiga, nah ini yang menjadi catatan, teman-teman, saya selalu merotasi itu 1 bulan sekali. Dan di bulan ketiga saya kasih kembali ini, teman-teman, dolomit. Nah, dolomit di permukaannya itu saya kasih dolomit ya kurang lebih 1,5 kg saya tebarkan di sekelilingnya untuk menetralkan pH tanah yang tadinya sudah saya tebarkan urea dan KCL, itu saya beri magnesium supaya memang pH tanahnya itu seimbang, serta magnesium juga berfungsi untuk membentuk klorofil daun, kemudian untuk menyembuhkan defisiensi magnesium seperti contohnya daun-daun yang menguning, bercak-bercak yang menguning seperti itu. Kemudian saya tebarkan dolomit dengan dosis 0,5 kg. Nah, kemudian di bulan kelima, 1, 2, 3, ketiga dan keempat saya kembali ke urea lagi, teman-teman, dengan dosis yang sama. Kemudian bulan selanjutnya itu dengan pertama setelah dolomit saya TSP, teman-teman, dengan dosis 0,3 kg juga saya tebarkan. Kemudian di bulan selanjutnya urea, kemudian KCL, kembali lagi ke dolomit, dan kemudian TSP lagi, urea lagi, dan KCL lagi. Seperti itu seterusnya, teman-teman. Jadi dosisnya itu sama, 0 sampai 1 tahun itu 0,3 ons 0,3 kg atau 3 ons. Jadi rotasinya adalah dolomit, TSP, urea, KCL, dolomit, TSP, urea, KCL. Kemudian di bulan yang ke-12, teman-teman, saya berikan borat atau boron. Nah, fungsi boron ini adalah untuk memperkuat daya tahan tubuh. Kemudian di sana itu untuk, sebenarnya di sawit itu ada salah satu hormon, saya lupa nama hormonnya apa, itu adalah yang memenuhi kebutuhannya itu adalah boron, teman-teman, atau borat. Jadi 1 tahun sekali saya berikan borat dengan dosis 0,5 ons atau 50 gram, itu yang saya berikan, dan dosisnya itu sebenarnya 50 hingga 150 gram. Kemudian di tahun selanjutnya 1 hingga 2 tahun ini rencana saya, karena saya belum, yang kebun ini belum ya, namun kebun yang sebelah sana yang memang sudah menghasilkan, saya lakukan ketika tahun yang kedua itu saya naikkan dosisnya 3 ons sampai 5 ons, teman-teman. Jadi hingga usia 2 tahun saya tingkatkan dosisnya menjadi 5 ons. Dan rotasinya seperti apa ya? Rotasinya sama saja, setiap bulan saya lakukan per tanggal 15 saya lakukan pemupukan, dan dengan dosis yang sudah saya sebutkan per jenis pupuknya itu 3 ons hingga 5 ons. Kemudian ya saya berikan itu setiap bulan, dan saya rotasi seperti tadi, dolomit, urea, dolomit, TSP, urea, KCL, dolomit, TSP, urea, KCL, dan terus seperti itu rotasi yang saya lakukan. Nah, apakah kita tidak rugi kalau memupuk setiap bulan? Tentunya seperti ini, teman-teman. Ketika memang sawit belum menghasilkan, ya kita ini kan berjuang ya, namanya berjuang itu tidak ada hal yang namanya rugi, supaya target kita dalam jangka waktu 2 tahun itu terpenuhi. Namun ketika sawit kita sudah menghasilkan, kita harus bisa membaginya, teman-teman. 30% untuk pemupukan, kemudian 60%-nya kita ambil untuk biaya kehidupan, itu, teman-teman. Jadi kita harus bisa
memanajemen keuangan kita, dan itu tadi rumusnya adalah 3% kita ambil untuk pemupukan, kalau 30% untuk pemupukan, kalau bisa 40% untuk biaya hidup, dan 30% lagi kita simpan untuk tabungan. Itu saran saya. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.